Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Apakah orang-orang yang sudah menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang kotor patut dipilih atau enggak? Kita harus sambut putusan ini dengan minta Pak Anwar Usman mundur. Seorang Anwar Usman kalau belum juga mundur, dia diam saja di kantornya. Nggak tahulah nanti apa yang akan dilakukan. Jadi seperti makan gaji buta. Undang-undang kekuasaan kehakiman pun bilang bahwa di pasal 17 itu, hakim yang punya benturan kepentingan harus mundur. Kalau hakimnya tidak mundur, maka putusan batal. Tidak legitimate dan cacat hukum. Cacat putusan 90. Karena logika hukumnya itu tadi, putusan yang dibuat dengan cara yang sebenarnya melanggar kaidah hukum bisa dipastikan outputnya juga salah gitu. Dan itu dinyatakan juga dalam putusan MK-MK. Ada intervensi kekuasaan. Siapa yang punya kepentingan? Kan benturan kepentingan tadi jelas. Gibran yang ayahnya adalah seorang presiden dengan MK, dengan Anwar Usman, pamannya. Karena jelas presiden menggunakan aparat negara untuk kepentingannya. Itu kategori pelanggaran besar itu. Kalaupun ada dosa di tubuhnya Anwar Usman karena dia konflik kepentingan, lalu kemudian bisa dianggap pengkhianatan, hakim MK ini tidak lagi berdiri sebagai negarawan. Siapa yang bilang? 4 disetting. Saya sih menjulukinya bahwa palu hakim sudah lama patah gitu. Kalau Anwar Usman tidak masuk di sini sebenarnya, putusan tetap menolak. Betapa bopeng wajahnya Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Apakah yang kita duga membocorkan ini adalah Ketua MK? Wallah alam, bisa jadi. Bisa jadi itu tuduhan terhadap Anwar Usman melakukan pelanggaran etik kan. Karena apa? Karena mengambil putusan secara konflik kepentingan. Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, saya mengirim anak saya, merestui anak saya, menggiring anak saya masuk ke PSI sebagai bentuk pesan tegas kepada rakyat, saya tidak percaya PDIP. Ini pesan mengancam kepada Megawati, kepada seluruh PDIP, tidak berdaya menghadapi bocah karbitan istana yang diproduk oleh Jokowi. Seolah-olah Jokowi mengatakan kepada seluruh pendukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Karena orang udah nggak percaya sama Jokowi ini. Dia sudah mengatakan ikut campur, dia sudah libatkan intelijen, dia sudah bermain kasakusuk. Dia lebih sibuk mempersiapkan anak-anaknya untuk memperkuat dinasti. Referendum untuk apa? Bukan untuk merdeka. Meminta Presiden Jokowi harus turun dari kekuasaan. Serahkan kekuasaan kepada Ma'ruf Amin yang tidak punya kepentingan untuk mengintervensi pemilu. Megawati berada pada posisi disandra, digembala oleh kekuasaan politik dinasti Jokowi. Tidak berdaya. Megawati harus keluar. Bahwa ini tindakan jahat. PDIP menolak. Dia mempermalukan Soekarno, mempermalukan cita-cita PDIP, dia mempermalukan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Soekarno diminta hidup hari ini, bukan lagi menangis. Begitu palu sidang MK dibuat, Soekarno itu pingsan. Bahwa saya, Ibu Megawati, dan seluruh kader PDIP sangat marah mengutuk tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi yang sudah semakin jelas dan terang dijadikan sebagai instrumen kekuasaan oleh Jokowi. Menindas akal sehat publik. Semakin Jokowi menarik Gibran, menarik Kaisang, menarik iparnya, menarik mantunya, menarik lingkaran inti keluarganya, maka sebenarnya ada pesan langit yang kuat. Pesan spiritualnya mengatakan, ini dinasti menuju kehancuran. Bocah karbitan istana Kaisang ini melegitimasi kepentingan Jokowi, bahwa seolah-olah Jokowi mengatakan kepada seluruh pendukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Saya harus mengatakan itu secara apa adanya, dengan pandangan yang melihat secara utuh. Hanya saja kita sayangkan, Ibu Megawati, Puan, semua itu seperti berlutut di bawah bocah-bocah karbitan istana ini. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Jadi sia-sia selama 10 tahun membesarkan Jokowi, kemudian Jokowi berubah menjadi macan yang seolah-olah berbalik menerkam PDIP yang diposisikan seperti domba-domba yang tidak berdaya. Kemudian sekarang proyek kedua adalah PDIP, hari-hari mereka sudah tidak berdaya lagi, hanya membicarakan 2 putra presiden. Dua putra presiden. Tidak ada platform, tidak ada konsep. Hampir semua pemberitaan nasional, partai ini bangkrut, hanya mengamati gerak-gerik Gibran, manuver Kaisang.
mondar-mandir, muter-muter di sini. Ini satu karma politik, azab atau apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas gambaran moral Ibu Megawati, Puan dan lain-lain itu berlutut di hadapan di emperan istana. Itu kan putusan Anda menggelar karpet merah untuk anak presiden, jembatan emas untuk anak presiden. Ini pasti dibicarakan di ruang-ruang keluarga mereka. Bagaimana si anak bisa dapat ruang untuk bisa menjadi calon wakil presiden. Ada mekanisme kandidasi di masing-masing partai. Semua diterabas oleh keluarga Pak Jokowi. Kalau Anda bukan anak Jokowi dan Jokowi tidak bergerak untuk kepentingan Anda, apakah mungkin partai-partai mencalonkan Anda? Tidak mungkin. Saya memang harus melakukan ini karena saya anak Jokowi. Jadi dia sendiri punya kesadaran untuk memanipulasi konstitusi dan politik untuk kepentingan masa depan dia juga. Saya tambah yakin memang betul Presiden Jokowi sedang membangun dinasti. Di Undang-Undang 28 itu jelas bahwa dilarang nepotisme. Karena nepotisme itu kan membuka ruang untuk keluarga dan kroni. Udah masuk nih pasal-pasal itu, Bang. Di dalam persidangan itu, Ketua MK pamannya Gibran. Pemohon salah satu partainya adalah PSI, yang kebetulan ketuanya adiknya Gibran. Kebetulan. Ya, kan kita nggak tahu persis. Dan pemohon 90 perkara yang dikabulkan, Bang, dalam permohonannya eksplisit disebut dia adalah penggemar berat Gibran. Dia mention namanya. Dia mention di dalam permohonan. Yang lebih hebat, termohon ada dua, DPR dan pemerintah. Pemerintahnya pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi Pak Jokowi ini bapaknya Gibran ya? Bapaknya Gibran. Bapak kandung ya? Setahu saya bapak kandung. Belum saya periksa. Jadi persidangan itu semua punya relasi dengan Gibran. Fakta setelah putusan terbukti bahwa yang memanfaatkan putusan itu satu-satunya adalah Gibran. Jangan lupa ya, ingat pemimpin salah satu ciri khasnya adalah consistency in your speech, consistency in your behavior. Jaga Pak. Kalau nggak konsisten, ya pemimpin sontoloyo. Harus konsisten, jangan pinta-pintut ya. Kalau nggak konsisten, ya pemimpin sontoloyo. Saya sering mengatakan Indonesia ini sudah hampir masuk ke jurang failed state. Ini kan makin gila Pak. Hukum kita ini, aduh luar biasa sekali. Hukum kita ini salah satu negara yang paling jelek di dunia, Pak. Di seluruh dunia tidak pernah terjadi, Pak. Tidak pernah, Pak. Orang diangkat jadi anggota partai, besoknya langsung diangkat sebagai ketua umum partai. Nah, kayak di karbit begitu, Pak. Kalau putusan tercacat, prinsip final and binding tidak berlaku. Dari jalan lain, Pak. Harus dibatalkan, Pak. Ganti cawapres. Waduh, anak saya naik jadi presiden, Pak. Anak saya jadi presiden, saya bisa setel anak saya. Yang presiden adalah saya. Disuapin itu, Pak. Dalam hati mungkin setan lo, gue tusuk lo ntar lo. Itu politik, Pak. Gibran itu kan bukan anak kecil, udah dewasa. Dia bisa mengambil jalannya sendiri, kenapa pakai diatur-atur? Itu berarti anak muda Indonesia tidak bisa mengerti antara urusan pribadi, ya, urusan keluarga dengan urusan bangsa dan negara, ya. Sebab masalahnya penunjukan atau pemilihan Gibran menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo itu sebetulnya tidak akan banyak masalah kalau dia menunggu 5 tahun lagi. Pada saat itu dia sudah berusia 40 tahun lebih, ya. Tapi apa yang terjadi Anda tahu, ya. Dilakukanlah rekayasa. Pak Jokowi itu sedang melakukan dramaturgi. Jadi di depan dia ngomong apa, di belakangnya dia melakukan apa. Seseorang itu kalau sudah terlalu lama berkuasa, dia itu lupa kepada asal usul, lupa kepada janji, ya, sampai lupa yang disebut dengan sangkan paraning dumadi. Orang Jawa tuh berpikiran kekuasaan itu bukan akibat dari interaksi antara penguasa dengan rakyat, ya, tapi ini berasal dari atas. Memang yang memilih Gibran untuk jadi cawapres itu rakyat. Kan enggak, berapa APBN yang akan terkuras hanya untuk menggolkan sang putra sulung Jokowi untuk terpilih menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Bukan mustahil apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini akan jauh lebih dahsyat dibandingkan yang dulu dilakukan oleh Pak Harto. Berarti ini pencalonan Pak Prabowo dan Pak Gibran
Mas Gibran sebagai cawapres ini belum bisa dianggap final. Karena masih menyisakan. Masih ada kemungkinan itu disengketakan. Oke. Gitu. Pakai dasar apa KPU menetapkannya? Menyatakan bahwa ini MS kan, memenuhi syarat ya. Apa dasar apa ini MS? Oh, kan udah ada putusan MK, tapi kan nggak ada di PKPU. Kita acuannya PKPU. Orang yang ngotot-ngototan begitu, kita acuannya PKPU di pasal mana, ayat mana, poin mana yang menyatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 40 tahun boleh dicalonkan sebagai calon wakil presiden di PKPU-nya. Kami sudah kirimkan surat dinas. Itu surat dinas itu kan untuk Anda, bukan untuk partai. Pak Prabowo itu ketika dipasangkan dengan Gibran itu justru lebih rendah. Artinya kehadiran Gibran itu sebetulnya nggak memberi efek. Udah nyata-nyata nih Jokowi berada di barisan Pak Prabowo. Bukan Gibran yang paling tinggi. Gibran punya persoalan yang sulit untuk dijelaskan ke publik. Mengapa Gibran belum jua menyatakan mundur dari PDI dan atau bergabung dengan salah satu partai politik pengusung dirinya sebagai calon wakil presiden di koalisi ini. Gibran ini apa maunya gitu. Dia nggak pernah menyatakan siap. Saya siap dan saya menerima dada. Kalau beliau bilang enggak, umumnya itu iya. Kalau beliau bilang ke kanan, umumnya itu mau ke kiri. Kan Ibu Mega udah berkali-kali mengatakan kalau ada orang yang dicalonkan oleh partai yang lain, dia harus dikeluarkan dari partai. Sudah ada himbauan kepada caleg-caleg PDI Perjuangan itu tidak lagi memasang foto Pak Jokowi di APK. Ini kan MK menarik ya, karena 35 katanya sudah selesai, tapi masih ada satu gugatan lain, minimal bisa jadi kepala daerah, pernah jadi kepala daerah. Ini seharusnya sih tidak perlu terjadi ya, tapi kan kita nggak boleh ya membatasi wilayah demokrasi seseorang, karena kan Mas Gibran juga berhak juga untuk maju gitu. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo memaksakan maju Gibran ini dan Pak Jokowi memperbolehkan maju Gibran ini ada dua catatan buat saya. Yang pertama, Pak Jokowi melawan kebiasaan politiknya dia nih. Kebiasaan politiknya dia itu kalau memutuskan polisi, kebijakan, dia itu based on pencitraan. Jadi kalau kemudian Gibran boleh dan dia mengizinkan Gibran masuk, pencitraannya dia rusak tuh. Kenapa Mas Henry? Dinasti politik jelas-jelas. Belum pernah dilakukan oleh presiden Indonesia manapun. Tenang Pak Prabowo, saya datang, saya di sini. Itu kalau buat saya, itu menghina Pak Prabowo. Pak Prabowo-nya itu menurut saya malah akan jadi terganggu dengan kehadiran Dek Gibran yang caranya salah. Sumbatan yang terasa di dalam masyarakat itu bisa meledak. Dan opini publik itu bisa mendrive sebuah kekuatan besar. No one can stop that. Opini publik. Opini publik ketika terbentuk itu bisa menggerakkan. Jangan lupa loh, Indonesia itu lahir dari manusia pergerakan. Jadi darah our DNA itu DNA pergerakan. Bahaya. Rakyat tuh sudah gelisah ya. Dan kegelisahan itu udah seperti tadi Pak Abraham bilang. Aromanya itu udah aroma 98. Aroma people's power saya menyebutnya. Keluarkan kejutan kedua, mengganti Panglima ke Angkatan Darat. Lain kalau Angkatan Udara Pak, reaksi orang pasti beda. Kalau yang diangkat di Pak Fajar misalnya, orang pasti nggak akan seterkejut ini. Tapi ini yang diangkat Angkatan Darat. Angkatan Darat kita tahu kan, mereka tuh sampai kemana? Kalau di dalam struktur masyarakat. Babinsa bisa digerakkan. Kalau tidak mau mengundurkan diri, ya kan? Ya pasti rakyat akan menuntut pemakzulan. Tolonglah, jangan tarik-tarik ke politik. Jangan tarik-tarik dia ke politik. Iya, jangan tarik-tarik ke politik. Jadi kalaupun sekarang Pak Presiden misalnya ingin cepat-cepat ganti Panglima menjadi Pak Agus, ya sudah biarkan Pak Agus ngurusin TNI dalam format TNI yang seada-adanya tadi. Jangan ditarik. Jangan dilibatkan misalnya seperti melibatkan MK. Oke. Itu loh maksud saya dari tadi. Jadi gini loh, cukup yang dibikin kacau itu MK lah. Jangan tentara. Jangan tentara. Ada nggak Karena tonggak itu? sinyal tonggak pilar kita itu adalah tentara kita dan polisi kita. Jadi jangan ditarik-tarik. Gini. Orang baik bisa jadi nggak baik karena ditarik-tarik. Oke, kalau begitu ada nggak sinyalemen itu ke sana? Kan Ibu Koni ini pakar intelijen juga, pasti ada bocoran intelijen ini dari teman-teman. Ya pokoknya saya nggak mau ngomong bocoran apa, tapi saya cuma mau warning aja bahwa Pak Presiden tolong perhatikan ya, cukup MK yang diacak-acak, jangan tentara kita, karena rakyat kita itu mostly ya, saya bilang mostly, itu sudah cerdas-cerdas. Jadi kalau kita diam, mereka nggak jadi banyak gaduh, itu kan macam-macam. Ada yang takut, ada yang nggak berani ngomong, ada yang bingung cara menyampaikan seperti apa. Nggak semua orang kan bisa menyampaikan narasi dengan baik. Tapi bahwa luapan di dalam hati mereka tuh berontak atau tidak terima, kan terasa. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.